Muhammad Sallallahu Alaihi. Kemudian masih dalam bab adab dan akhlak dalam Islam yang pertemuan terakhir kita telah mulai atau masuk pada bab baru yaitu al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari. Amar ma'ruf nahi munkar atau memerintahkan kepada yang ma'ruf atau yang benar, kemudian melarang dari yang. Dan pada malam hari ini kita akan lanjutkan sedikit tentang muqaddimah amar ma'ruf nahi munkar, dan kemudian kita akan sempurnakan dengan adab-adab kaidah-kaidah yang menyertai ibadah yang mulia ini, menyertai suatu perintah yang sangat agung ini, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Baik, sebelumnya kita ulangi sedikit ya Bapak Ibu rahimani rahimahullah tentang definisi dari amar ma'ruf nahi munkar itu sendiri, yang mana berasal dari bahasa Arab. Amar dari kata amaro ya'muru, artinya memerintahkan atau menyuruh. Kemudian ma'ruf itu dari kata arafa ya'rifu, yaitu mengetahui atau mengenal. Nah, al-ma'ruf maka artinya sesuatu yang sudah dikenal atau diketahui merupakan suatu kebaikan atau sesuatu yang diperintahkan. Nah, karena itu amar ma'ruf itu artinya adalah memerintahkan kepada sesuatu yang sudah dikenal atau sesuatu yang sudah diketahui, perkara yang menjadi atau termasuk perkara kebaikan. Jadi karena itu bisa kita artikan dengan lebih lugas lagi, amar ma'ruf artinya memerintahkan kepada sesuatu yang baik, sesuatu yang dikenal baik di dalam syariat. Bagaimana materi yang sudah dibagikan ya. Kemudian definisi kedua atau penggalan kedua dari ibadah ini, an-nahyu 'anil munkar. Naha itu artinya melarang atau mencegah ya. Mungkar artinya sesuatu yang diingkari, sesuatu yang tidak dikenal, sesuatu yang asing, itu artinya mungkar. Nah, karena itu nahi mungkar itu artinya atau nahyu 'anil munkar itu artinya melarang sesuatu yang tidak dikenal atau tidak diketahui, atau sesuatu yang terlarang atau tidak diperbolehkan dalam syariat. Jadi nahi mungkar artinya melarang atau mencegah dari sesuatu yang tidak dikenal atau sesuatu yang buruk di mata syariat. Itu dia sebenarnya ya. Baik, nah demikianlah kaidah atau istilah dari ibadah ini, nahi ma'ruf nahi munkar. Dan dengan definisi yang sudah kita jelaskan tadi, maka nahi munkar ini bisa kita definisikan dengan istilah lain, yaitu berdakwah kepada Allah atau mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, yang merupakan sesuatu ibadah yang sudah kita kenal dengan nama dakwah, yaitu mengajak orang ya dengan segala di perincian-perinciannya, baik dia mengajak kepada yang baik atau kemudian ajakan itu juga mengajak meninggalkan kepada yang mungkar. Nah, dengan demikian maka cakupan ibadah amar ma'ruf nahi munkar ini sama dengan cakupan ibadah dakwah. Nah, dengan demikian maka ya amar ma'ruf nahi munkar ini sebenarnya suatu ibadah yang sangat mulia, atau kita bisa katakan termasuk ibadah-ibadah yang mulia, karena para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus ke muka bumi itu, salah satu tugas pokoknya atau tugas utamanya adalah yang ini, yaitu berdakwah kepada Allah, yaitu memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Nah, karena itu tugas yang mulia ini banyak ya kita dapati perintahnya dalam Al-Qur'an, kemudian pujian bagi orang yang melakukannya, dan tentunya yang terutama darinya adalah para nabi dan rasul, dan kemudian ancaman meninggalkannya, dan nanti akan kita sebutkan sampai terlaknatnya ahli kitab dikarenakan meninggalkan ibadah yang mulia ini. Dan bahkan salah satu pangkal kerusakan ahli kitab sebelum kita, yaitu umat Yahudi dan Nasrani,
karena meninggalkan nahi mungkar. Karena mereka tidak lagi melaksanakan ibadah yang mulia ini, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Salah satu sebab tersesatnya dan dimurkainya Yahudi dan Nasrani adalah karena meninggalkan ibadah yang ini. Kemudian setelah itu baru kita masuk pada adab-adab dan kaidah-kaidah dalam melakukannya. Karena seringkali ya seseorang yang telah mengetahui al-haq atau kebenaran dan dia pasti punya giroh atau punya semangat untuk memerintahkannya kepada terutama keluarganya kan gitu ya, itu secara naluri. Kemudian melarang orang terutama keluarganya atau orang dekatnya dari sesuatu yang mungkar, tetapi tanpa adab-adab, tanpa kaidah-kaidah yang digariskan oleh syariat, tanpa mencontoh Rasulullah SAW, seringkali kita lihat ibadah ini menjadi gagal dilakukan. Amar ma'ruf nahi mungkar menjadi sesuatu celaan atau malah menjadi sesuatu kontraproduktif kalau istilah kita sekarang ini, sehingga gagal tujuannya dicapai malah menimbulkan kerusakan yang besar. Contohnya ya. Contohnya adalah yang paling nyata yang kita lihat, mengingkari penguasa contohnya. Demonstrasi kan gitu ya. Yang kita lihat saja Arab Spring. Nah, itu istilah dari ketika terjadinya penggulingan yang dikatakan rezim atau apalah istilah mereka yang sudah lama berkuasa di negeri-negeri Arab ketika itu terjadi demonstrasi dan lain sebagainya, ya kita lihat itu membuahkan hasil yang lebih buruk daripada yang sebelumnya. Kita lihat negeri-negeri yang tadinya malah yang tidak terlalu banyak mengorbankan rakyat sipil atau kepentingan-kepentingan, malah menjadi sampai sekarang tidak ada istilah damai dan aman lagi. Lihat ya Suriah, alhamdulillah sekarang Suriah sudah mending semenjak kudeta dari Syari, kemudian Sudan dan lain sebagainya ya. Dan ternyata ini terjadi jauh dari tahun sekarang ini, di zaman-zaman para tabi'in dahulu, yang mana perbuatan-perbuatan kekuasaan itu atau demonstrasi mengingkari penguasa dengan jalan yang tidak benar menyebabkan kerusakan yang lebih banyak daripada kebaikannya. Nah, gitu ya. Karena itu nanti ada kita sebutkan di sini kaidah-kaidah mengingkari kemungkaran pada penguasa. Nah, karena itu nanti perlu kita perhatikan suatu adab-adab kapan dan bagaimana cara mengingkari kemungkaran, ya kan? Contohnya atau sekilas kita nanti masuk lebih detailnya tentang perkara yang diingkari, gitu ya. Perkara yang diingkari tentu ada perkara yang sudah sepakat untuk diingkari, ada perkara yang memang khilaf baina ulama, ada perkara yang memang ada diperselisihkan, kan gitu ya. Contohnya ibadah seperti kunut, ibadah seperti taraweh 11 rakaat atau lebih, gitu dan lain sebagainya, yang mana ulama khilaf di situ dan itu tidak diingkari. Jadi ada perkara yang telah disepakati, contohnya meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, iya itu setiap orang bisa mengingkarinya. Tetapi ada perkara-perkara yang khilaf yang tidak ranahnya untuk diingkari. Kemudian dari sisi yang mengingkari juga, kan gitu ya, ada yang mengingkari itu orang awam dengan perkara-perkara yang sudah jelas, maka mereka boleh mengingkari suatu kemungkaran yang juga sudah jelas atau sudah disepakati. Tetapi untuk perkara-perkara kontemporer, perkara-perkara khilafiyah seperti yang kita katakan tadi, atau perkara-perkara baru, maka tidak semua orang bisa mengingkari, tidak ranahnya orang awam bisa mengingkari kemungkaran yang tipe seperti ini. Nah, jadi serahkan pada ulamanya, serahkan pada ahlinya. Jangan berbicara sebelum yang senior-senior berbicara. Tahan diri. Kemudian dari sisi orang yang diingkari, nah gitu ya, beda antara mengingkari orang awam, mengingkari pejabat, mengingkari penguasa. Tadi sudah kita sebutkan tentang betapa kacaunya ketika mengingkari penguasa dari jalan yang tidak dibenarkan atau dengan tanpa adab-adab Islam. Kemudian dilihat juga dari perkara yang mau diingkari atau akibatnya setelah diingkari. Apakah nanti kemudian perkara itu hilang atau semakin berkurang, atau dia malah semakin
menimbulkan kemungkaran yang lebih hebat lagi. Nah, maka ada yang sifatnya wajib, seperti yang dua pertama, yaitu bisa hilang atau berkurang, atau kalau dia menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka dia harus, maka hukumnya menjadi haram. Gitu ya. Jadi pentingnya mendudukkan perkara ini karena perkara ini terjadi di tengah-tengah kita. Dan kita mengetahui, nanti insya Allah kita bacakan di sini tentang mulianya dan wajibnya perkara ini, dan bahwasannya meninggalkannya menjadi suatu sebab kesesatan dan kehancuran suatu umat. Tetapi gitu ya, dalam melaksanakannya perlu ada bab-babnya, perlu ada adab-adabnya, perlu ada kaidah-kaidahnya, tidak serampangan ya. Kalau tadi kita katakan penguasa contohnya kan gitu, itu sudah nyata bagi kita ya, tanpa kita punya kekuasaan, ingin menumbangkan penguasa atau mengingkari kemungkaran penguasa, maka bisa lebih besar mudorotnya. Nah, itu juga terjadi pada skup kecil mungkin di sekitar kita kan gitu ya. Ketika yang kita ingkari pemimpin, ketika di rumah itu yang mau diingkari pimpinan rumah tangganya, bapaknya kan gitu ya, ada caranya. Atau kita sebagai anak mau mengingkari orang tua kan gitu ya. Nah, maka ada caranya, enggak serta-merta kan gitu ya. Langsung orang merokok, kita ambil rokoknya kan enggak gitu ya. Ada step-step dan langkah-langkahnya. Jadi kalau misalnya kita ingkari kemungkaran serta-merta atau langsung tanpa kaidah-kaidah, maka akan muncul kerusakan yang lebih besar daripada kebaikan yang diinginkan. Baik, nah demikian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi pentingnya bab yang sedang kita bahas ini. Baik, kita bahas satu persatu dari perintah dahulu ya. Dari pengertian sudah, mudah-mudahan sudah paham. Kita masuk kepada perintah. Baik. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun." Ali Imran ayat 110. Apa kata Allah? Kalian ini, wahai umat Islam, adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf atau yang baik, dan kalian melarang dari yang mungkar, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum, seandainya ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani beriman kepada Allah atau kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakana khairan lahum, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Atau itulah yang terbaik untuk mereka. Minhumul mu'minuna, sebagian mereka itu orang-orang yang beriman, dan kebanyakan dari mereka orang-orang yang fasik. Baik, fokus kita di penggalan pertama dari ayat yang kita bacakan tadi. Ayat ini menunjukkan bahwasannya kemuliaan suatu umat itu terletak dari sifat mereka. Apa itu? Mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan keimanan itu tidak membuat mereka hanya mencukupkan dari ibadah pribadinya saja, atau mencukupkan dari amalan-amalan soleh yang mereka lakukan di pribadi mereka atau untuk diri mereka sendiri. Akan tetapi mereka iringi dengan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mereka meluaskan manfaat yang mereka terima itu dengan cara memerintahkan kepada yang baik atau mengajak orang kepada yang baik dan melarang dari yang mungkar. Nah, sebagaimana nanti akan disebutkan yaitu surat Al-Asr, yang mana inti dari keselamatan dunia dan akhirat ada di surat Al-Asr ini. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa atau demi waktu, sesungguhnya manusia fil khusr, dalam kerugian. Manusia itu rugi semuanya, tenggelam dalam kerugian, kecuali orang-orang yang Allah sebutkan atau yang selamatkan. Apa itu? Amanu wa amilus sholihat. Mereka yang beriman dan beramal soleh. Kemudian tidak cukup sampai di situ. Iman dan amal soleh itu menuntut seseorang itu untuk apa? Watawassaw bil haq. Saling menasihati dalam kebenaran. Jadi nggak cukup amal soleh itu dilakukan dari pribadi, tapi kita membiarkan masyarakat sesat gitu. Biarin aja orang lain, nggak urusan saya. Enggak. Ini nanti akan kita sebutkan kalau jatuh musibah atau bala atau
hukuman dari Allah, yang beribadah atau yang baik pun bisa ikut terkena musibahnya. Wa tawassaw bis sabr. Nah, kemudian orang yang mendakwahkan kepada amar ma'ruf nahi munkar ini juga harus berbekal diri dengan kesabaran. Ya, karena itu nanti salah satu kaidahnya juga ada kaidah melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu sebelum dia dilakukan, ketika dia dilakukan, kemudian setelah dia dilakukan. Yang gitu. Kenapa? Karena setelah dilakukan bisa jadi orang yang kita ingkari tidak berubah atau tidak ada menunjukkan perubahan, dan kita harus bersabar karena mungkin saja belum masuk ke dalam hatinya atau Allah bilang belum waktunya. Atau bisa jadi orang yang diingkari itu malah menimpakan gangguan kepada kita, dan itu nanti kan kita bacakan ya bahwasannya salah satu resiko memerintahkan orang kepada yang ma'ruf atau mencegah dari yang kemungkaran adalah diganggu orang, adalah disakiti orang. Karena apa? Karena bisa jadi ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar, kita mengganggu kenyamanan seseorang, status quo-nya. Orang yang tadinya sudah terbiasa melakukan seperti itu kita larang. Orang yang terbiasa tidak melakukannya kita suruh, gitu ya. Ini mengganggu kenyamanan seorang, dan orang itu al insanu aduwwun lima yajhalahu. Sampai ada pepatahnya dalam istilah orang Arab. Manusia itu cenderung memusuhi apa yang belum dia ketahui. Jadi orang yang belum kenal sama sekali disuruh cingkrang, disuruh berjenggot, apa itu kata dia kan gitu ya. Aneh-aneh aja katanya kan gitu. Apalagi contohnya yang alhamdulillah sekarang sunnah udah banyak yang saya berapa lagi dengan banyaknya alat-alat informasi atau media-media sosial, sehingga lebih umum sekarang daripada zaman dahulu. Zaman dahulu ketika orang nggak tahu apa sunnah apa bid'ah, maka amar nahi munkar ini lebih sulit karena orang nggak tahu yang ma'ruf itu apa, yang munkar itu apa, kan gitu ya. Yang munkar dilihat ma'ruf, yang ma'ruf dilihat munkar. Nah, itu ya dari sesuatu hal-hal yang harus kita perhatikan. Baik, lanjut gitu. Nah, kemudian dalam ayat yang lain Allah memuji orang-orang yang melakukan amar nahi munkar. Lihat ayat yang kedua di materi. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah. Yaitu orang-orang yang jika kami beri kekuasaan atau mereka kami berikan khalifah atau khilafah di muka bumi, mereka berkuasa atau menguasai di sesuatu tempat atau sesuatu kota, mereka itu menegakkan sholat di sana, mereka itu menunaikan zakat di sana, mereka menyuruh untuk orang berbuat yang ma'ruf dan mereka mencegah dari yang berbuat mungkar. Nah, dalam ayat ini Allah memuji ya orang-orang yang Allah kasih ya mereka berkuasa di suatu tempat, suatu negeri, kemudian mereka menegakkan sholat, mereka menunaikan zakat, dan salah satu kebaikannya yang dengan itu Allah berikan mereka kekuasaan atau kebaikan di negeri itu adalah mereka beramar ma'ruf nahi munkar. Mereka senantiasa mencegah dari perbuatan yang mungkar dan memerintahkan pada perkara yang ma'ruf. Kemudian dari yang lain, ya ayatnya sebenarnya banyak ya ikhwatul iman rahimani rahimakumullah jami'an. Di ayat yang ketiga, Allah berfirman, "Wal takum minkum ummatun." Nah, ini sudah dalam bentuk perintah, hendaklah atau haruslah, gitu ya. "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Allah berfirman, hendaklah ada segolongan dari kalian yang tetap menyeru kepada kebajikan, yang menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dan apa kata Allah? Wa ulaika humul muflihun. Surah Ali Imran ayat 104. Dan merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, dalam ayat ini Allah pertama menyuruh, kemudian setelah itu Allah bilang itulah pangkal keberuntungan. Ya, itulah jika ingin seseorang itu beruntung, maka salah satu parameternya adalah mereka melaksanakan ini, dan dengan demikian mereka pun menjadi orang-orang yang beruntung. Kebalikannya, nanti akan kita sebutkan juga dalilnya, orang yang meninggalkan ibadah ini, maka mereka lah orang-orang yang merugi atau orang-orang yang mendapat kemurkaan dari Allah Azza wa Jalla.
Ayat yang lain. Kemudian ayat yang lain ya, yaitu wasiat Luqman kepada anaknya. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, kita mencontohnya ya, agar kita mewasiatkan orang atau anak didik kita atau siapapun yang kita memberikan wasiat kepadanya. Salah satu wasiatnya adalah hendaklah dia senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan tidak meninggalkannya. Apa kata Luqman? Sebagaimana yang Allah kabarkan, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai ananda, aqimis shalah, tegakkanlah salat, dan perintahlah kepada yang ma'ruf dan laranglah dari sesuatu yang mungkar. Wasbir 'ala ma asabaka. Nah, ini kita sebutkan tadi. Kenapa diiringi dengan wasbir 'ala ma asabaka, yaitu bersabarlah atas apa yang menimpamu? Karena orang yang melaksanakan ibadah ini, yang tadi kita katakan wajib, yang tadi kita katakan mulia, yang tadi kita katakan paling utama, tetapi ibadah ini butuh kesabaran. Karena orang terganggu dengan sesuatu yang belum dia ketahui, ya. Maka dari itu butuh kesabaran ya. Jadi ibadah ini nggak bisa dilakukan serampangan, dan ibadah ini butuh kekokohan bagi orang yang melakukannya. Tidak bisa orang yang patah arang atau putus asa kan gitu ya. Diajak orang nggak bisa, diajak orang sholat dia nggak mau, ya udah biarin aja, nggak gitu ya. Ini seterusnya dilakukan hatta ya'tiyakal yakin, hingga kita Allah jemput ya. Inna dzalika min azil umur. Sesungguhnya itu termasuk urusan yang penting. Surah Luqman ayat 17. Disebut di sini dalam ayat ini ada tambahan faidah bahwa barang siapa yang mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar, maka dia harus bersabar. Karena pasti ada gangguan dari manusia. Nah, ini kita sebutkan tadi ya. Sebab kita menyuruhnya atau menyuruh manusia mengerjakan apa yang tidak mereka sukai. Yang tadi sebelumnya mereka tidak mengerjakannya, tidak terbiasa mengerjakannya, tidak nyaman. Dan melarang mereka dari sesuatu yang mungkin saja mereka sukai. Sehingga mereka tidak merasa nyaman dan mereka akan menimpakan gangguan kepada kita. Tadi kita katakan imma, yang paling rendah adalah kita tidak melihat adanya perubahan. Dan itu kadang-kadang menjengkelkan juga bagi sebagian orang kan gitu ya. Sudah disuruh, sudah dilarang, tapi tidak berubah kan gitu ya. Itu butuh kesabaran. Tapi itu sebenarnya lebih ringan daripada orang yang kita perintahkan atau amar ma'ruf munkar itu malah mengganggu kita atau menyakiti kita, menyerang kita balik kan gitu, baik secara fisik ataupun psikologis. Dan itu sering, banyak kan gitu ya. Banyak para nabi itu kalau nggak bisa disakiti fisiknya, disakiti psikologisnya, dihina. Hinaan kepada nabi, bodoh, gila, tukang sihir, dukunnya kau katanya, apalagi dan lain-lain, dihina psikologisnya, keluarganya. Dulu Nabi SAW keluarganya diboykot, anak-anak putri-putri beliau pada saat diangkat menjadi Nabi dan Rasul usia 40, dan sebagian putri-putri beliau sudah ada menikah dengan orang Quraisy. Dan salah satu faktor psikologis orang Quraisy menyerang Nabi ketika itu adalah mereka menceraikan anak-anak Nabi. Mereka timpakan gangguan psikologis kepada Nabi. Ceraikan aja anak-anaknya Muhammad ini, kan gitu ya. Tepat kan? Jadi mereka akan menyerang secara fisik, kan gitu ya. Kalau di Makkah mereka secara fisik betulan, tapi Nabi ketika itu dilindungi oleh Abi Thalib, keluarganya, walaupun Abu Thalib wafat dalam keadaan belum memeluk Islam, tapi beliau pelindungnya, atau beliau tidak akan membiarkan orang-orang ketika itu menyakiti secara fisik, kan gitu ya. Artinya apa? Beliau akan balas dendam kalau terjadi fisik, atau ketika mereka main fisik. Nah, mereka tidak bisa main fisik kepada Nabi, kepada sahabat-sahabat Nabi mereka main fisik. Kan gitu ya, ada yang seperti Bilal disiksa, dipanas terik, ditimpa batu dan lain sebagainya, ada yang sampai ditarik tangannya, kakinya sampai ada yang copot dan lain-lain ya. Kalau Nabi mereka mainnya apa? Psikis kan gitu ya. Mereka main psikologis, disakiti secara psikis kan gitu ya. Nah, inilah gangguannya orang beramal nahi munkar. Nah, dan kita harus siap dengan gangguan itu. Wasbir ala ma asabaka. Ya, makanya Luqman berwasiat kepada anaknya, sabarlah nanti jika kamu tertimpa sesuatu itu. Yakinlah pahala yang Allah janjikan lebih mulia daripada itu. Atau bahkan sabar itu sendiri menjadi suatu pahala bagi kamu.
Nah, ini sudah kita sebutkan tadi ya, bahwasannya amar ma'ruf nahi munkar itu kunci selamat dari segala kerugian sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Wal 'Asr. Kemudian kita akhiri dengan hadis tadi ayat ya. Sekarang hadis yang kita bawakan, ini hadis yang populer juga. Apa kata Nabi SAW? Man ra'a minkum munkaran. Hah? Apa itu? Lanjutkan. Falyughayyiru biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'afu al-iman. Apa artinya? Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Jika dia tidak mampu merubah dengan tangannya, maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya. Jika dia tidak mampu dengan lisannya, maka hendaklah dia merubah dengan hatinya atau dia mengingkarinya dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari hadis Nabi ini, hadis Sahih riwayat Muslim, ya kita bisa mengambil kesimpulan wajibnya mengingkari kemungkaran yang ada di hadapan kita. Jika kita memiliki kekuasaan atau kekuatan mengingkarinya, seperti kita pemimpinnya, kita kepala keluarga, atau kita memiliki kekuasaan yang akan diingkari itu, maka mengingkarinya dengan tangan langsung dicegah. Merokok berarti diambil rokoknya, kan gitu. Rokok aja nih jadi apanya? Iya, karena rokok itu sesuatu perkara yang sudah rokok, musik. Nah, itu sesuatu perkara yang sudah disepakati para ulama. Nah, ini perkara yang disepakati juga wajibnya mengingkarinya dan dilakukan oleh setiap orang. Orang awam pun harusnya mengingkari yang kayak gini. Ya, karena sesuatu sudah jelas. Nanti insya Allah kita sebutkan kaidah-kaidah rincinya dan contoh-contohnya insya Allah. Adapun yang kayak tadi kita katakan khilaf, masalah kunut, masalah tarawih 12 atau 11 atau lebih dan lain sebagainya, itu perkara-perkara yang ada khilaf kuat dari kalangan ulama yang tidak seharusnya menjadi bahan amar ma'ruf nahi munkar. Baik. Nah, jika punya kekuatan maka mengingkari dengan tangan. Jika tidak punya kekuatan seperti itu, jika bukan pimpinan, bukan kepala rumah tangga atau orang yang berwenang, maka mengingkari dengan lisan, maka dengan nasihat. Jika tidak bisa juga, maka mengingkari dengan apa? Dengan berpaling dari situ karena hatinya sudah tidak suka melihatnya. Jangan berlama-lama duduk atau bermajlis di tempat kemungkaran itu terjadi. Kan itu sama dengan tidak mengingkari. Nah, kita lihat ini selemah-lemahnya iman atau selemah-lemahnya kekuatan untuk mengingkari adalah dengan hati. Tapi walaupun dengan hati, para ulama mengatakan tidak juga kita diam saja di situ. Ketika ada orang dihidangkan di situ minum bir misalnya kan gitu ya, ngerokok di situ, kita masih asik-asik juga di situ. Itu tidak mengingkari kemungkaran namanya. Itu kita tidak melaksanakan ibadah ini. Kalau kita memang melaksanakan ibadah ini, kita ingkari dengan kita meninggalkan majelis itu, atau setidaknya kita tunda kan gitu ya. Jika kita masih di situ juga dan kita tidak mengingkari dengan hati, maka namanya kita tidak mengingkari kemungkaran itu, gitu ya. Nah, dari sini para ulama juga mengatakan bahwasanya hukum amar ma'ruf nahi munkar ini wajib. Pada asalnya hukumnya wajib, tetapi dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing dan sesuai dengan perkara apa yang diingkari. Jadi ketika Nabi memerintahkan seperti ini dan tadi ayat-ayat sudah kita bacakan, maka para ulama berkesimpulan ini hukumnya wajib, akan tetapi akan dirinci dengan perkaranya, kemampuan orangnya kan gitu ya, dan lain sebagainya. Sebagaimana tadi sudah kita isyaratkan. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Menit kita. Kayaknya nggak ada muncul peringatan adzan lagi. 12 menit. Baik, lanjut. Bagian C. Larangan dan hukuman meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, bagaimana kalau kita cuek aja, cuek bebek, kan gitu ya, seperti orang kota, ya tetangganya aja nggak kenal, atau udah biarin aja lah, kan gitu. Biarinnya ini apa dulu kan gitu, seperti kita bilang tadi, boleh kita mengingkari hanya dengan hati, tetapi tetap jika ada sesuatu pengingkaran dalam hati, akan ada action. Apa itu? Kita pergi. Ada musik dangdung kan gitu ya, bukan malah ada action untuk Kak matiin kan gitu. Nah, itu kan ada action kan gitu ya.
kecilin kan gitu ya, atau pergi nggak usah di situ lah kan gitu ya, cari yang lain. Nah itu dia baru mengingkari namanya. Tapi kalau di situ aja dia nggak mengingkari sebenarnya namanya, dan kita tidak melaksanakan ibadah ini. Nah kalau kita tidak laksanakan ibadah ini, apa hukumannya? Ini dia, Allah mencela orang-orang yang meninggalkan ibadah ini, sebagaimana dulu ahli kitab meninggalkan ini setelah mereka ya mengetahui kebenaran. Nah, ini surat Al-Imran lanjutan dari ayat di atas. Ini lupa nyantumkannya. Dan kalau tadi wal takum minkum itu ayat berapa? 100. Wal takum minkum ayat Al-Imran 104. Yang ini 105-nya ini. Ini lanjutan dari wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kemudian lanjutannya ini yang kita cantumkan di sini, lupa naruh ayatnya. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Lanjutannya adalah Allah berfirman, wala takunu kalladzina tafarraqu, jangan kalian seperti ahli kitab yang mana mereka gara-gara meninggalkan ibadah ini, mereka itu tafarraqu, mereka jadi menjadi terpecah belah. Wakhtalafu, mereka menjadi berselisih mimba dima ja'ahumul bayyinat, setelah datang keterangan yang nyata dia kepada mereka. Ulaika lahum adzabun adzim, mereka itulah yang akan mendapatkan azab yang sangat besar atau sangat berat. Nah, ayat ini menunjukkan hukuman bagi mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar ya. Dalam penggalan terakhir itu ya. Ulaika lahum adzabun adzim. Nah, itu satu ya. Mereka diancam dia. Mereka diancam akan ditimpakan pada mereka azab yang azim, yang agung, yang berat. Kemudian dalam ayat yang lain lebih tegas lagi, Allah menyebutkan mereka itu dilaknat karena perbuatan mereka, karena kemaksiatan mereka, karena nuduhan mereka, karena mereka melampaui batas, dan mereka tidak melarang dari perbuatan mungkar yang dikerjakan di sekitar mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 78-79, Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Sungguh telah dilaknat orang-orang yang kafir dari kalangan Bani Israel itu melalui lisan Daud dan Isa bin Maryam. Kenapa mereka dilaknat? Karena mereka itu asaw, durhaka. Wa kanu ya'tadun, mereka itu suka melampaui batas, suka offside. Kanu la yatanahana munkarin fa'alu. Nah, ini dia. Dulu mereka itu salah satu dosa yang mereka kerjakan, mereka tidak melarang kemungkaran yang terjadi. Jadi ada di antara mereka orang-orang durhaka, jelas. Ada di antara mereka orang-orang yang melampaui batas. Tapi di kalangan orang-orang baiknya juga terjadi sesuatu yang dosa. Apa itu? Mereka tidak melarang si durhaka itu, mereka tidak melarang yang melampaui batas itu. Labi sama kanu yaf'alun, kemudian semuanya kena. Apa kata Allah? Sungguh buruk mereka itu semuanya, gitu ya. Mereka atau orang-orang baiknya atau rahib-rahibnya ketika itu disebutkan mereka itu hanya beribadah di kuil-kuil mereka saja. Mereka tidak peduli dengan masyarakatnya. Disebutkan juga bahwasannya ulama dan rahib ahli kitab dahulu tidak melarang perbuatan mungkar yang terjadi. Apalagi kemungkaran itu dari kalangan penguasa mereka karena takut tidak mendapatkan harta dan dunia. Nah, ini ada satu lagi ya. Dan ini kayaknya terjadi juga di umat ini, dan bisa jadi kita ikut terkena yang diancamkan di sini, yaitu apa? Tidak mengingkari penguasa karena harta. Ingat, tadi mengingkari penguasa juga pakai kaidah-kaidah. Jangan sembarangan kan gitu ya. Penguasa memang bisa jadi melakukan suatu kekeliruan dan harus dimungkari, tapi ada cara untuk menasihati penguasa.
gitu ya. Dan tidak semua orang bisa masuk ke bab itu jika tidak punya ilmunya. Baik, kalau tadi ayat dan ayat, ini ada beberapa hadis atau dua, ya. Sebenarnya Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dinu nasihah. Qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil mu'minin wa 'ammatih." Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dinu nasihah." Agama itu nasihat atau agama itu suatu ketulusan untuk melakukan yang terbaik. Qulna, kami berkata, untuk siapa ya wahai Rasulullah ketulusan itu? Kata Nabi SAW, lillah, ketulusan itu untuk Allah, keikhlasan. Wali kitabihi, dan kepada kitab-kitab Allah. Wali rasulihi, dan kepada utusan-utusannya. Wali a'immatil muslimin. Nah ini dia poinnya. Ketulusan itu atau nasihat itu juga ditujukan kepada pemimpin-pemimpin. Ya, meskipun ada caranya melakukannya, dan tapi tidak juga dibiarkan tanpa diingkari jika mereka melakukan suatu kemungkaran. Jadi tetap dinasihati, tetapi dengan cara yang benar. Wa ammatihim, dan seluruh kaum muslimin. Nah ini menunjukkan akan pentingnya atau perintah ya untuk menasihati semuanya, enggak cuma sekedar orang awamnya saja, tapi juga kalangan pemimpinnya, dan tidak meninggalkan menasihati pemimpin. Kemudian dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda SAW, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Hendaklah kalian tolong saudara kalian, berarti sesama muslim, zaliman aw mazluman, yang dia berbuat zalim, berbuat aniaya, ataupun mazluman, ataupun dia teraniaya, terzolimi. Faqala rajulun, kemudian ada laki-laki berkata, wahai Rasulullah, aku akan menolong orang jika dia mazluman, jika dia terzolimi atau teraniaya, aniaya orang lain, disakiti orang lain. Afra'aita in kana zaliman, kalau dia orang yang menganiaya atau orang yang menzolimi orang lain, kaifa ansuru, bagaimana cara aku menolongnya? Apa kata Nabi SAW? Tahjuzuhu, kamu melarangnya atau mencegahnya, min zulmi, dari perbuatan zalimnya itu, yaitu kamu jangan biarkan dia berada dalam kezaliman itu terus menerus. Kamu hentikan dia dari kezaliman itu. Fa inna dzalika nasruhu, itulah menolongnya. Nah dari hadis-hadis ini kita dapat suatu kesimpulan bahwasannya ya ada di sana perintah untuk melakukan atau mencegah suatu kezaliman terjadi. Ya, tidak boleh membiarkannya begitu saja, baik dia orang awam ataupun dia penguasa. Nah, ini ada beberapa kisah. Sebenarnya ini nggak ada kisahnya di sini ya, tapi di sini ada disyaratkan saja. Kisah dahulu orang-orang yang dikutuk jadi kera dan babi. Pernah dengar kisahnya atau pernah baca? Kenapa dahulu Bani Israel pernah ada yang dikutuk menjadi kera dan babi? Sampai mereka dikutuk, itu salah satunya adalah mereka dahulu melakukannya dengan leluasa. Tanpa ketika itu rahib-rahib mereka melarang mereka melakukannya. Ya, mereka ketika itu diharuskan beribadah di hari Sabtu dan tidak menangkap ikan atau mencari nafkah, atau ya ketika mereka itu orang-orang pesisir, ketika itu mereka cari nafkahnya dengan menangkap ikan di laut. Mereka dilarang ketika itu dari menangkap ikan pada hari Sabtu, karena hari Sabtu adalah hari ibadah, seperti kita hari Jumat adalah hari ibadah. Tapi kemudian mereka mengakalinya. Apa yang mereka lakukan? Karena hari Sabtu ikannya banyak, tapi hari Jumat ikannya sepi, dan hari Ahad ikannya sepi. Tapi mereka melakukan memasang pukat ya istilahnya, pukat atau jaring atau perangkapnya di hari Jumat. Mereka lakukan itu dari Jumat, dipasang cek. Kemudian mereka meninggalkannya sepanjang hari Sabtu, dan hari Sabtu itu ikannya masuk ke situ. Kan ada apa dia? Ada syubhat ya, ada sesuatu yang samar nih. Kan kita masang perangkapnya hari Jumat, iya benar. Boleh nggak hari Jumat masang perangkap? Boleh. Tapi
ikannya kan masuk ke situ hari Sabtu kan gitu, hari Sabtu masuk ikan di situ. Nangkep ikannya hari apa? Ya hari Sabtu jadinya ketangkep kan di situ. Kejerat ikannya hari Sabtu. Masuk di pukatnya situ hari Sabtu. Hari Ahad panen. Nah, gitu. Benar atau enggak itu perbuatan? Sekilas memang pinter juga ya. Memang orang-orang itu orang yang pinter memang. Sekilas memang pinter nih orang pinter apa? Mikir apa ya? Pinter cari solusi. Tapi sebenarnya solusinya tidak benar. Nah, gitu ya. Dan salah satu alasan itulah maka mereka dikutuk menjadi monyet. Kenapa mereka dikutuk menjadi monyet? Nah, siapa yang tahu? Siapa yang pernah baca? Apa yang mereka lakukan itu suatu perbuatan yang seolah-olah benar, tapi nggak benar, kan gitu ya. Maka mereka pun dikutuk menjadi monyet. Yang mana monyet itu menyerupai manusia, tapi bukan manusia. Gitu. Karena dia al-jaza min jinsil amal. Allah selalu itu memberi balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Anak yang durhaka maka dia akan dapat balasan seperti itu juga nanti kan gitu ya. Orang yang tipu kena tipu juga dan lain sebagainya lah. Pokoknya al-jaza min jinsil amal. Balasan itu nanti pasti sesuai dengan amalannya, dan ini para ulama mengatakan balasan itu kepada mereka karena mereka itu orang-orang yang seolah-olah melakukan yang benar, tapi sebenarnya tidak benar. Mereka dikutuklah menjadi seolah-olah manusia, tapi bukan manusia, yaitu kera. Dan sebagiannya disebutkan orang-orang mudanya ketika itu dikutuk menjadi kera, dan orang-orang yang sudah tuanya yang dikutuk menjadi babi. Nggak tahu kan babi, tapi saya nggak baca itu atau belum dengar kenapa dikutuk menjadi babi, karena keserakahannya karena apa, tapi wallahu alam. Tapi seperti itu yang ada di kitab-kitab tafsir, yaitu ketika itu yang muda-mudanya dikutuk menjadi kera dan yang tua dari kalangan mereka dikutuk menjadi babi, tapi mereka tidak berkembang biak, mereka tidak ada keturunannya. Jadi yang dikutuk dari jadi monyet dan jadi babi ketika itu mati tanpa punya keturunan. Jadi tidak kita katakan ada kera dan babi sekarang keturunan dari orang yang dikutuk zaman dulu, enggak. Orang yang dikutuk zaman dulu itu mati dalam keadaan tidak punya keturunan. Kera dan babi tetap kera dan babi, tetap anaknya kera dan anaknya babi yang asli. Dan tidak juga kita katakan orang-orang Yahudi dan Nasrani keturunan monyet dan babi, enggak, karena yang dikutuk itu tidak punya keturunan, tetapi bisa kita katakan mereka adalah saudara kera dan babi, sebagaimana ibunda kita Aisyah pernah ngomong gitu sama mereka. Dasar kalian, apa kata bunda Aisyah? Saudara kera dan babi. Tapi Nabi marah kepada Aisyah, nggak boleh gitu. Kan orang Medan suka gitu kan, dasar kau gitu kan. Udah masuk? Oh, udah masuk ya. Jadi Nabi ketika itu melarang Aisyah mengatakan seperti itu karena itu termasuk ucapan yang tidak baik ya. Kalau kayak orang Medan kan langsung belak-belakan gitu, ternyata itu tidak baik ya. Nabi melarang seperti itu, dan Nabi ketika itu menegur Aisyah, nggak boleh ngomong gitu. Nggak boleh bilang orang Yahudi itu dasar kau saudara babi dan kera gitu, nggak boleh. Ya, taib. Nah itu aja kayaknya. Insya Allah pada pekan berikutnya kita masuk pada adab-adabnya. Nah ini seru insya Allah ya. Bagaimana adab-adabnya dan siapa yang harus melakukan ibadah ini dan bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah pada pekan depan kita masuk kepada bab-bab pelaksananya, itu kepada ikhlas, kepada ilmu dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.